Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa lahir pada tanggal 27 Agustus 1935 di Pambusuang, Celebes, yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Pria yang sering disapa Barlob ini adalah seorang penegak hukum dengan jabatan sebagai seorang hakim. Karirnya diawali sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar tahun 1998 sampai 1960. Usai menjabat Putih Majene, ia menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Ternate pada tahun 1964. 2 tahun kemudian, Barlob menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh hingga pindah ke Kalimantan Barat. Semasa aktif, Barlob dikenal tegas dan berani melawan kejahatan kerah putih. Ia menyeret Tony Gozali alias Go Tiong Kien dengan tuduhan memanipulasi dana reboisasi sebesar 2 miliar rupiah. Barlob juga mengejar keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tanjung, dan Nurdin Halid dalam kasus korupsi. Dengan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sejatinya Barlob telah menanamkan banyak nilai sepanjang karirnya. Di antaranya adalah pertama, nilai adaptif. Perpindahan tugas Barlob dari satu tempat ke tempat lain menjadikan Barlob harus bisa menyesuaikan diri dengan tempat tugas yang baru. Yang kedua adalah kompeten. Barlob selalu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya tanpa pandang bulu. Selagi kasus itu menjadi wewenangnya, Barlob akan melaksanakan tugasnya. Ketiga, nilai kolaboratif. Dalam menangani kasus-kasus tertentu, Barlob tentunya tidak sendirian. Barlob bekerja sama dengan instansi lain dalam menyelesaikannya. Sangat berhati-hati dan cermat sudah menjadi kebiasaan Baharudin Lopa. Bagi dia, tak ada urusan sepele, tak terkecuali soal bensin di mobil yang dipakainya. Sebagai contoh, dalam perjalanan dinasnya, Lopa mengetahui bahwa ada yang mengisi bensin di mobilnya, dan setelah mengetahui siapa yang mengisi, Lopa bergegas menyuruh ajudannya mengembalikan bensin mobilnya tersebut. Segala sesuatu harus sesuai peruntukannya. Mobil dinas hanya untuk keperluan dinas, tak boleh untuk kepentingan pribadi. Bagi Baharudin Lopa, itu prinsip yang sangat mendasar. Itu sebabnya dia melarang istri dan ketujuh anaknya menggunakan mobil dinas untuk keperluan sehari-hari. Bukan hanya urusan mobil, soal telepon pun Lopa sangat ketat. Di rumahnya, telepon dinas selalu dikunci. Bahkan, semasa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dia sampai memasang telepon koin di rumah dinasnya agar pemakaiannya terpantau. Dalam perspektif nilai-nilai berakhlak, contoh Baharudin Lopa tersebut secara substansi berfokus pada pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Beliau mengamalkannya dengan pelaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi dalam penggunaan kekayaan dan barang milik negara serta bertanggung jawab efektif dan efisien serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Sosok Baharudin Lopa yang terkenal tegas tidak hanya diterapkan pada dirinya sendiri, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitarnya. Sosoknya yang jujur dan berintegritas dikenal anti menerima gratifikasi dan kompromi terkait keadilan. Keseriusannya dalam mengusut tuntas kasus-kasus yang ia tangani tanpa pandang bulu terbukti pada saat ia menangani kasus pengadaan fiktif Al-Quran yang melibatkan sahabatnya sendiri, yaitu Kiai Haji Badawi, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kanwil Agama Sulawesi Selatan. Integritas seorang Baharudin Lopa memang tidak perlu diragukan lagi. Tradisi saling mengirimkan hadiah kepada sesama pejabat yang dianggap lumrah, hal tersebut tidak berlaku bagi seorang Baharudin Lopa. Dirinya terkenal sangat alergi dalam menerima hadiah dalam bentuk apapun. Hal ini ia lakukan untuk menangkal segala macam bentuk gratifikasi yang mungkin ditujukan kepadanya. Sosok Baharudin Lopa yang sangat kompeten, jujur dan berintegritas sangat perlu dicontoh oleh ASN masa kini. Betapa pentingnya menjaga kejujuran dan integritas diri bagi seorang aparat negara sebagai bagian cerminan dari ASN berakhlak.